Renungan Kefas, budak dosa. Yohanes 8 ayat 7 mengatakan, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Sebagai manusia yang telah jatuh, kita telah diganggu oleh dosa, kebutaan, dan kematian. Kebutaan sesungguhnya berarti kegelapan. Buta, kegelapan, dan kematian berasal dari dosa. Jika kita berdosa, kita pasti buta, sebab kebutaan selalu bersama-sama dengan dosa. Dosa menghasilkan kematian, namun di antara dosa dan kematian selalu terdapat kebutaan. Setelah berdosa dan sebelum menuai kematian, terdapat kegelapan. Karena itu, dosa, kebutaan, dan kematian adalah 3 perkara negatif yang harus ditanggulangi oleh Tuhan. Untuk menanggulangi hal-hal negatif ini, jalan satu-satunya ialah Tuhan menjadi hayat kekal dan surgawi kita. Peristiwa dalam Yohanes 8, yaitu peristiwa ke-7 di antara 9 peristiwa, sepenuhnya mengungkapkan masalah dosa. Tidak ada pasal lain dalam seluruh Alkitab yang mengungkapkan masalah dosa seluas dan selengkap Yohanes 8. Peristiwa dalam pasal 8 mewahyukan bahwa agama, hukum Taurat tidak bisa membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Tetapi Tuhan Yesus, Sang Aku adalah ini, telah menjadi anak manusia, ditinggikan di atas salib bagi manusia yang diracuni ular, mampu melakukan perkara yang tidak bisa dilakukan baik oleh agama maupun oleh hukum Taurat. Siapa saja yang berbuat dosa adalah budak dosa. Akibat dosa adalah kematian. Maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Asalkan seseorang berdosa, ia ditentukan untuk mati. Jadi, akibat dosa adalah kematian. Sobat Kefas, Tuhan dapat mengampuni dosa manusia dan membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Tuhan tidak hanya memberi kita hayat, lebih-lebih ia masuk ke dalam kita sebagai hayat kita. Tipu muslihat iblis bukan hanya menyuruh kita berbuat salah, tetapi juga menginjeksikan dirinya ke dalam kita. Demikian manusia, dosa tidak hanya bersifat objektif, suatu perbuatan lahiriah, dosa pun ada di dalam sifat kita, sangat subjektif. Dosa tidak lagi di luar diri kita, melainkan di dalam kita. Bahkan sudah menjadi diri kita, di dalam sifat kita. Segala sesuatu yang di luar sifat kita tidak dapat membantu kita menanggulangi dosa yang ada dalam sifat kita. Kita memerlukan hayat yang lain masuk ke dalam kita. Dalam sejarah manusia, hanya ada satu orang yang dapat masuk ke dalam kita menjadi hayat kita, guna melawan sifat ular yang ada di dalam kita, yaitu Kristus. Terang hari ini yang pertama, segala sesuatu yang di luar sifat kita tidak dapat membantu kita menanggulangi dosa yang ada dalam sifat kita. Kita memerlukan hayat yang lain masuk ke dalam kita. Yang kedua, hayat yang ilahi ini lebih tinggi daripada hayat manusia. Ia pun lebih tinggi daripada hayat iblis. Ketika masuk ke dalam kita, hayat ilahi ini mengalahkan hayat dan sifat ular. Doa hari ini, berdoa Tuhan Yesus adalah pohon hayat yang menghasilkan hayat. Menyelamatkan manusia terlepas dari akibat dosa adalah mengubah maut menjadi hayat. Amin.